Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di desa kecil kami di pinggiran Yogyakarta. Sampai hari itu datang, hari ketika keluarga saya meninggalkan saya di pinggir jalan tol, hanya karena saya mengakui bahwa saya mencintai seorang pria. Hujan deras mengguyur malam itu, dan suara mobil ayah yang menjauh masih bergema di telinga saya, meninggalkan saya sendirian dengan tas kecil dan hati yang hancur berkeping-keping. Nama saya Arga. Saat itu, saya berusia 20 tahun, baru saja lulus kuliah di kota, dan pulang ke desa untuk merayakan bersama keluarga. Tapi semuanya berubah ketika mereka menemukan pesan-pesan di ponsel saya dari dia, Raka, teman sekolah menengah yang menjadi lebih dari sekadar sahabat. Kami bertemu lagi di Yogyakarta, di bawah pohon-pohon asam di kampus, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Raka dengan senyumnya yang hangat, mata yang selalu menyimpan rahasia, membuat saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Kami tumbuh bersama di desa yang sama, di lereng Merapi yang hijau. Sejak kecil, Raka selalu melindungi saya dari anak-anak yang mengolok-olok karena saya lebih suka membaca buku daripada bermain bola. Kamu beda, Arga, tapi itu yang membuatmu istimewa, katanya suatu hari saat kami duduk di tepi sawah, kaki terendam air irigasi. Saat itu, saya belum mengerti apa yang kurasakan, hanya tahu bahwa berada di dekatnya membuat dunia terasa lebih luas. Ketika kami dewasa, perasaan itu semakin dalam. Di malam-malam panas Yogyakarta, kami berjalan di Malioboro, tangan hampir bersentuhan, berbicara tentang masa depan. Raka ingin menjadi guru, saya ingin menulis. Kami berjanji akan saling mendukung apapun yang terjadi. Tapi masyarakat di sekitar kami tidak pernah siap menerima. Bisik-bisik tetangga, pandangan curiga dari teman-teman lama, membuat kami semakin dekat dalam rahasia. Malam pengakuan itu datang begitu saja. Ayah menemukan foto kami berdua di ponsel saya, saat kami berpelukan di pantai Parangtritis, tertawa di bawah ombak. Ini apa? Teriaknya, wajahnya memerah. Ibu menangis di sudut rumah, adik saya diam ketakutan. Mereka bilang saya membawa malu pada keluarga, bahwa ini dosa besar, bahwa saya harus sembuh. Saya mencoba menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, bahwa Raka adalah bagian dari jiwa saya. Tapi kata-kata mereka seperti pisau, kau bukan anak kami lagi. Mereka memaksa saya naik mobil, mengantar ke tol, dan meninggalkan saya di sana dengan uang saku sedikit. Cari hidupmu sendiri, kata ayah dingin sebelum mobil melaju. Saya berdiri di bahu jalan, hujan membasahi baju, mobil-mobil melintas tanpa peduli. Telepon ke Raka, tapi dia tidak angkat, mungkin keluarganya juga sudah tahu. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya tinggal di kos-kosan murah di Jakarta, bekerja serabutan sebagai penjaga toko. Rasa sakit itu dalam, seperti luka yang tak pernah kering. Saya merindukan Raka, tapi takut menghubungi lagi. Kabar dari desa bilang dia dipaksa menikah dengan gadis tetangga untuk menyembuhkan dirinya. Saya membayangkan dia bahagia, atau setidaknya aman, tapi hati saya tahu itu bohong. Tahun-tahun berlalu dalam kesepian. Saya pindah ke Bali, mencoba mulai baru sebagai pemandu wisata di Ubud. Sawah hijau, candi-candi kuno, angin sepoi dari Gunung Agung, semuanya indah tapi kosong tanpa dia. Saya belajar menerima diri, berteman dengan komunitas yang sama, tapi nama Raka selalu mengintai di mimpi. Suatu hari, 10 tahun kemudian, saya menerima surat. Tangan saya gemetar membukanya. Dari Raka. Arga, aku mencarimu bertahun-tahun. Keluargaku menyesal sekarang. Aku juga. Bolehkah kita bertemu sekali lagi? Hati saya berdegup kencang. Apakah ini akhir dari penderitaan atau awal yang baru? Surat itu datang seperti angin muson yang tiba-tiba membawa aroma tanah basah dari masa lalu. Saya duduk di teras rumah kecil saya di Ubud, melihat sawah terasering yang hijau membentang, tapi pikiran melayang kembali ke Yogyakarta. Raka.
Setelah bertahun-tahun, namanya masih mampu membuat dada saya sesak. Saya membalas suratnya, tangan gemetar menulis alamat Kai kecil di Canggu. Datanglah jika kau mau. Aku di sini. Seminggu kemudian dia muncul. Lebih tua, rambut mulai beruban tipis, tapi mata itu masih sama, hangat, penuh rahasia. Kami duduk berhadapan, diam lama, hanya suara ombak Samudra Hindia di kejauhan. Aku menikah, Arga, katanya pelan, suara bergetar. Mereka memaksa. Anakku sekarang sudah besar. Tapi setiap malam, aku memikirkanmu. Keluargaku menyesal. Ayahmu juga. Mereka bilang waktu mengubah segalanya. Saya tertawa pahit. Waktu. Mereka membuangku seperti sampah karena aku mencintaimu. Air mata mengalir tanpa izin. Raka meraih tangan saya di atas meja, hangat seperti dulu. Kami mulai bertemu diam-diam di pantai-pantai Bali yang sepi, seperti di balangan. Kami berjalan telanjang kaki di pasir putih, berbicara tentang tahun-tahun yang hilang. Raka cerita bagaimana pernikahannya hampa, bagaimana istrinya tahu rahasianya dan memilih diam demi anak. Aku tidak bahagia, Arga. Tanpamu, semuanya abu-abu. Saya juga cerita tentang perjuangan saya. Bagaimana saya belajar mencintai diri sendiri di tengah diskriminasi, bagaimana Bali memberi ruang untuk bernapas. Tapi di dekatnya lagi, perasaan lama bangkit. Kami berpelukan di bawah bintang-bintang, tapi hati-hati, karena dunia masih belum sepenuhnya menerima. Konflik datang ketika keluarga Raka tahu. Mereka memohon dia pulang, bilang anaknya butuh ayah lengkap. Raka bimbang. Aku tidak ingin menyakiti mereka lagi, tapi aku juga tidak bisa kehilanganmu dua kali. Saya marah. Kau pilih mereka lagi. Setelah semua yang kita lalui. Malam itu kami bertengkar di tepi pantai Kuta, ombak ganas seperti amarah kami. Raka menangis. Aku takut, Arga. Tapi aku lebih takut hidup tanpa kamu. Kami memutuskan bertemu keluarga. Di Yogyakarta lagi setelah bertahun-tahun. Ayah saya yang sudah tua menunggu di rumah kayu lama. Matanya basah saat memeluk saya. Makan ayah, nak. Kami bodoh dulu. Agama, adat, tetangga semuanya menutup mata kami. Ibu Raka juga datang membawa makanan kesukaan kami. Mereka menyesal, bilang waktu dan penderitaan anak-anak membuat mereka sadar. Cinta bukan dosa, katanya. Tapi tidak semuanya mudah. Ada pengkhianatan kecil, seorang teman lama yang menyebarkan gosip, membuat Raka hampir mundur lagi. Saya merasa dikhianati, tapi kami bicara panjang, memakan. Perlahan hubungan kami pulih. Kami menghabiskan waktu di Borobudur saat ajar, tangan bergandengan diam-diam, merasakan kedamaian candi kuno. Hubungan kami seperti api yang lama padam, kini menyala lagi tapi rapuh. Raka memutuskan cerai, meski berat. Anaknya mengerti, katanya, setelah dewasa dan tahu cerita ayahnya. Dia bilang, ayah berhak bahagia, cerita Raka sambil tersenyum pilu. Kami pindah bersama ke Bali. Rumah kecil di tepi sawah Ubud, dengan suara gamelan dari kejauhan. Pagi-pagi kami minum kopi hitam sambil melihat kabut menyelimuti terasering. Raka belajar memasak rendang, saya ajari dia menulis puisi. Malam hari kami berbaring di hammock, berbisik tentang mimpi. Tapi konflik belum selesai. Masyarakat Bali lebih terbuka, tapi tetap ada pandangan miring. Seorang tetangga menggosip membuat Raka depresi lagi. Apakah kita salah orer? Tanyanya suatu malam, air mata jatuh. Saya peluk dia erat. Tidak. Kita hanya manusia yang mencintai. Kami pergi ke Pura Luhur Uluwatu, melihat sunset dramatis di tebing, berdoa dalam hati agar diterima. Pengkhianatan terbesar datang dari masa lalu. Istri lama Raka tiba-tiba muncul, memohon kembali demi keluarga utuh. Dia bilang anak mereka sakit, butuh ayah. Raka goyah.
Malam itu dia pergi tanpa bilang, meninggalkan saya sendirian lagi. Hati saya hancur. Saya berkeliaran di pantai Jimbaran, ombak malam menerjang, merasa ditinggalkan lagi. Telepon tidak dijawab, surat tidak ada. Bertahun-tahun penantian dan ini akhirnya. Tapi Raka kembali setelah seminggu. Wajahnya lelah, mata merah. Aku salah, Arga. Aku takut kehilangan anak, tapi aku lebih kehilangan kamu. Istriku mengerti sekarang. Dia lepaskan aku. Kami menangis bersama, memakan. Hubungan semakin dalam, penuh pengertian. Kami mulai membantu komunitas di Bali, berbagi cerita, memberi harapan pada yang muda. Tahun-tahun berikutnya seperti mimpi indah yang tertunda. Kami bepergian ke Raja Ampat, menyelam di air jernih, melihat ikan-ikan warna-warni seperti harapan baru. Di pulau kecil, kami berjanji abadi meski tanpa upacara resmi. Tapi drama datang lagi. Penyakit datang pada Raka, stres bertahun-tahun membuat tubuhnya lemah. Dokter bilang perlu istirahat total. Saya rawat dia di rumah, malam demi malam, pegang tangannya saat demam. Kau harus sembuh, Raka. Kita belum selesai, bisik saya. Dia tersenyum lemah. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Keluarga kami datang bergantian, merawat bersama. Ayah saya duduk di samping tempat tidur Raka, meminta maaf lagi. Kalian lebih kuat dari kami dulu. Raka sembuh perlahan. Kami pindah ke Lombok, ke Gili Trawangan yang tenang. Pasir putih, air biru, kami bangun ila kecil untuk wisatawan. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Konflik terakhir, badai besar menghantam, ila rusak. Kami kehilangan hampir segalanya. Tapi bersama, kami bangun lagi. Ini ujian terakhir, kata Raka. Badai itu seperti meteor hidup kami, dahsyat, tapi kami selamat. Ila baru lebih indah, dengan taman bunga Kamboja yang harum. Kami adopsi anak anjing, beri nama Harapan. Kami sering ke Danau Toba, mengenang akar Batak Raka yang jauh. Di tepi danau luas, kami duduk, tangan bergandeng, cerita tentang dulu. Tapi bayang masa lalu muncul lagi. Seorang mantan teman desa datang, membawa gosip lama, mencoba memisahkan. Ini tidak wajar, katanya. Raka marah, untuk pertama kali membela kami terbuka. Kami bahagia. Itu cukup. Kami menang. Teman itu pergi, keluarga mendukung penuh. Cinta kami semakin matang, penuh pengampunan. Kami tulis buku bersama, cerita kami untuk inspirasi yang lain. Kini, bertahun-tahun setelah pertemuan terakhir itu, kami duduk di teras menghadap Samudra Hindia. Rambut kami beruban, tapi tangan masih bergandeng erat. Anak-anak dari komunitas kami datang berkunjung, panggil kami Bapak. Saya lihat Raka, mata masih berbinar. Terima kasih telah bertahan, katanya. Aku juga. Kita dibuang sekali, tapi cinta kita tidak pernah pergi. Keluarga kami akhirnya menerima sepenuhnya. Ayah saya bilang sebelum meninggal, kalian ajarkan kami tentang cinta sejati. Kisah kami berakhir dengan damai, bukan sempurna, tapi manusiawi. Di tengah masyarakat yang perlahan berubah, kami menjadi bukti bahwa cinta bisa menang, meski dengan luka. Di pinggir jalan itu dulu, saya pikir akhir dunia. Tapi ternyata itu awal dari kehidupan sejati. Bersama Raka selamanya.